Halo semuanya, selamat datang di Sudut Podcast dengan aku Favian. Dan aku Ersa. Semoga kalian yang lagi dengerin podcast kita dalam keadaan sehat walafiat dan semangat ya. Yuk. Dan semoga yang lagi ngerjain tugas sambil dengar podcast kita ini bisa sambil membaca dan menambah wawasan ya. Kira-kira ada yang lagi AI nggak nih ya? Wah, kalau itu sih kemungkinan besar ya. Karena topik kita siang ini kan membahas tentang AI di dunia pendidikan malah ngebantu atau bikin males ya. Benar sekali. Dan jujur aja nih, di era sekarang itu AI udah jadi sesuatu yang sangat susah dipisahkan. Terlebih lagi dari pelajar maupun mahasiswa yang sangat-sangat ketergantungan AI ya. Benar, dulu kalau kita dapat tugas, kita selalu buka Google, kalau nggak baca referensi, cari cari artikel. Kalau sekarang mah cukup ketik di website atau di aplikasi AI, udah dapat Keluar hasilnya. jawabannya, ya. Iya. Nah, itu juga yang bikin menarik. Ada yang bilang AI itu sangat membantu proses belajar. Namun, ada juga yang berpikir dan khawatir bahwa AI itu takutnya nanti malah membuat kita itu jadi malas berpikir. Jadi, di episode kali ini kita bakal ngobrolin santai soal manfaat AI dalam pendidikan, risiko penggunanya, dan beberapa AI yang bisa membantu produktivitas kalian. Kalau aku ingat beberapa tahun lalu, AI itu kayaknya teknologi yang cuma ada di film-film deh. Ya, bisa jadi. Kesannya itu canggih banget dan cuma dipakai perusahaan-perusahaan besar yang ada di luar sana. Sekarang malah hampir semuanya orang bisa mengakses dari HP. Iya, bahkan anak-anak dari pelajar tingkat SMP, SMA, bahkan anak kuliah pun sekarang sudah memakai AI ya untuk mungkin ya mencari tugas, bahasa Inggris dan sebagainya. Kalau dipikir-pikir memang masuk akal sih. Kenapa AI cepat diterima di dunia pendidikan? Ya, karena kan juga kebutuhan dari pelajar itu sebenarnya itu kan sederhana ya. Pelajar itu ingin mendapatkan informasi dengan cepat dan mudah dipahami, serta yang paling penting lagi yaitu adalah instan. Betul sekali tuh. Kadang masalah terbesar saat ini adalah bukan materinya yang sulit, tapi cara penyampaian yang kurang cocok buat kita. Nah, AI itu juga bisa membantu di situ. Kalau penjelasan pertama terlalu rumit, kita bisa mencari dengan minta dijelaskan ulang atau kita menulis prompt yang lain atau bahkan mungkin kita bisa mencari AI yang lain. Apalagi kan sekarang kan sudah banyak ya AI yang ada di website maupun di gadget kita ya. Atau minta contoh yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari tuh. Betul sekali. Jadi AI ini terasa seperti teman belajar, teman yang selalu ada di samping kita. Jadi kita bisa tanya-tanya berkali-kali tanpa merasa sungkan ataupun malu ya. Kalau kita tanya orang kan kita malu ya. Karena kalau nanya ke teman terus-terusan, kadang ada rasa nggak enak. Apalagi kan takut dianggap gimana-gimana, Ya, kurang. menyindir ya. Iya. Apalagi kalau pertanyaan itu dasar banget ya, mungkin kita bisa menanyakan hal-hal itu ke AI gitu. Kalau ke AI kan bebas mau nanya apa aja, mau nanya 1 kali, 2 kali, bahkan sampai 10 kali pun nggak apa-apa, nggak Bebas ada yang ya. ngejudge gitu kan. Iya, benar sekali. Nah, kalau boleh jujur nih, pertama kali aku pakai AI itu buat nyari ide tugas presentasi. Nah, aku juga iya nih. Aku awalnya malah buat brainstorming untuk pemikiran aku dan tugas-tugas aku nih. Iya, karena kadang yang susah itu bukan ngerjain tugasnya, tapi kita bingung mau mulai dari mana. Iya, benar sekali. Setuju banget. Kadang juga kan kita sudah duduk di depan laptop 1 jam tapi belum tulis apa-apa. Karena mungkin kita belum dapat ide atau kita belum dapat referensi yang pas ya. Iya, nah AI ini sangat membantu banget. Kita tinggal tulis prompt apa yang kita mau, dia bisa Bisa membuatkan nunjukin untuk kita. hasilnya. Iya, Iya. benar sekali. Juga misalnya kita suruh untuk membuat makalah tentang pendidikan digital. Kita bisa minta AI memberi gambaran umum atau gambaran dasar, misalnya dari pembahasan, ide, kerangka ataupun tulisan. Jadi nanti kita tinggal kembangkan saja ya. Tapi menurut aku sih yang penting
jangan ada copy paste juga sih dari Iya, AI, mentang-mentang instan kan. jadi kita bisa langsung memakai dengan seenaknya ya. Mm-mm. Ya, di era sekarang ini juga banyak orang yang mengira pakai AI itu berarti tinggal salin jawabannya, tapi tidak semudah itu ya. Kita tentu harus pakai dengan bijak. Kita nggak harus, kita jangan menyalin copy paste langsung kita kumpulin gitu, nggak. Kita harus pintar-pintar membuat prompt ya, atau pilah lagi data-datanya ya. Nah, betul tuh. Padahal kan fungsi terbaik AI kan cuman buat asisten, Iya. bukan pengganti. Iya, benar sekali. Ibaratnya itu AI itu teman untuk diskusi kita, dia bisa kasih ide, tapi yang memutuskan dan mengembangkan inovasinya itu kan kita, bukan AI ya. Nah, kalau misalkan semua diserahkan sama AI, kita tuh susah buat berkembang. Kita bakal stuck di Statis situ-situ itu aja benar gitu kan. sekali. Nah, sekarang kita bahas beberapa AI yang sering digunakan mahasiswa dan pelajar. Ya, tentu saja yang paling terkenal ya kalau yang di belakangan ini ya ChatGPT, dan mungkin yang lagi tren di belakangan ini ya kayak ada Cloud mungkin, terus ada apa lagi Mas? Ada Ada Gemini. Gemini yang sekarang lagi tren juga, bisa Iya, membuat gambar di situ ya. iya. Kayaknya hampir semua mahasiswa sekarang pernah mencoba dari situ deh. Iya, benar sekali. Biasanya itu kita dipakai untuk mencari materi, penjelasan, membuat rangkuman, menyusun presentasi ataupun membuat penelitian. Aku juga sering pakai pas ngebaca jurnal yang bahasanya tuh terlalu akademis atau terlalu Terlalu sulit baku ya, gitu ya ya, benar sekali. sulit dipahami. Selain itu juga kan ada Notion AI ya, yang membantu membuat catatan dan mengorganisasi tugas. Jadi kita dapat memilah-milah tugas dengan baik dan benar juga. Wah, cocok banget tuh buat orang yang suka lupa jadwalnya pas lagi padet atau yang sering lupa deadline. Ya, benar sekali. Dan sekarang juga ada AI yang namanya Gamma, yaitu bisa membantu membuat presentasi kita jadi lebih cepat gitu, praktis. Kalau dulu bikin slide bisa setengah hari. Sekarang mah konsep awalnya bisa selesai dalam beberapa menit doang. Nah, itu juga. Dan juga ada AI Grammarly, yaitu membantu memperbaiki tulisan, terutama kalau menulis dalam bahasa Inggris ataupun menggunakan bahasa yang lain gitu. Menurutku sih perkembangan AI ini sangat menarik ya. Karena bukan cuman ngebantu cari informasi juga kan, tapi ini ngebantu banget buat ngelola pekerjaan Kita atau sehari tugas-tugas yang lainnya bisa gitu kan. mempermudah kita juga Iya. ya. Jadi sekarang kan banyak orang juga yang menyebut AI itu sebagai peningkat produktivitas, yaitu agar kita bekerja dengan lebih cepat lagi dan praktis ya tentunya. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan yang sering banget nih muncul. Apakah AI membuat pelajar menjadi malas atau bahkan ngebantu? Kalau menurut aku sih tergantung cara penggunaannya ya. Dan Maksudnya? kalau misalnya di tingkat sekolah, aku dulu mengalami di tingkat sekolah itu ada AI, apa namanya? Aku lupa itu namanya AI. Jadi kalau sekolah kan kita pengennya yang instan ya, kan terlebih lagi kita ada tugas yang banyak nih ya. Kan nggak mungkin kita harus mikir satu persatu atau langsung dalam satu malam itu kita mikir tugas yang lain, kan kita kan pengennya kan cepet instan ya. Jadi ya aku tuh langsung tulis ke AI, dengan cara penggunaannya itu ya langsung tak cari di foto. Jadi kan dulu kan ada scan ya. Jadi soalnya itu kita scan, kita kirim ke AI dan langsung ketemu jawabannya, itu langsung saya tulis full. Saya nggak memeriksa apakah itu benar atau salah gitu. Tapi kalau gitu digunakannya untuk menghindari proses belajar atau bahkan ngebantu buat belajar nih. Jujur kalau dibilang membantu, cukup membantu ya. Tapi saya pikir itu kalau kita nggak mencari referensi terlebih dahulu, kita mungkin bakal salah ya. Kan AI kan program buatan ya daripada AI ya. Jangan setiap ada soal atau apapun kita salin terus kita nyari ke AI, itu daripada AI ya. Jangan setiap ada soal atau apapun kita salin terus kita nyari ke AI, itu enggak ya. Jadi kita harus lebih selektif dan pintar juga dalam memilih AI yang baik dan benar gitu. Nah, misalnya nih ada tugas esai, lalu seluruh isinya dibuat AI tanpa dibaca lagi. Itu gimana tuh? Kalau kita lihat realitanya dari sekarang, mungkin ada beberapa faktor ya, kayak misalnya deadline. Kalau kita sebagai mahasiswa yang
misalnya deadline-nya jam 1 siang, kita ngerjain jam 12, pasti kan kita kan terburu-buru ya, kan ah pokoknya dadi gitu kan. Jadi dengan kegiatan yang mungkin di luar sana lebih sibuk, jadi atau mungkin mahasiswa yang senang lenggarap itu akhir-akhir kan mungkin kita nggak usah baca lah, kita langsung kumpulin aja gitu ya. Nah, jadi sebenarnya AI itu kayaknya seperti kalkulator. Iya, bisa jadi, benar sekali. Kalkulator ngebantu ngehitung lebih cepat. Tapi kalau kita nggak paham, perhitungannya itu bakal lebih sulit. Ya, benar sekali. Sama seperti AI nih. Jadi dia itu bisa mempercepat pekerjaan kita. Tetapi pemahaman dasar tetap harus dimiliki oleh pengguna. Jadi kita nggak asal pakai gitu ya. Menurut aku sih ini tantangan yang paling besar di dunia pendidikan saat ini ya. Ya, benar sekali. Karena guru dan dosen juga harus menyesuaikan metode pembelajaran dengan perkembangan teknologi. Di tema ini adalah AI yang ya. Selain masalah ketergantungan, apalagi tantangan penggunaan AI ini? Yang pertama tentu saja yaitu soal keakuratan informasi. Jadi kan kita kalau mencari informasi lewat AI itu kan kita belum tahu itu berita itu sepenuhnya benar atau enggak. Jadi kita harus lebih pintar-pintar menyelektif menyelektif ini ya, masalah yang ada di AI ya. Jadi kita nggak harus 100% kita mengapa ya istilahnya ya, cerita nih. Kita nggak harus 100% memilih berita dari situ ya. Kita harus pilih lagi dari Referensi lain referensi yang lain, mungkin. benar sekali. Berarti AI itu bisa aja salah dong ya. Iya, benar sekali. Kadang kan jawabannya itu kan terdengar sangat meyakinkan, padahal ada informasi yang kurang tepat. Misalnya kita disuruh buat makalah ya, makalah panjang. Kita udah baca nih, tapi di pemeriksaan atau dosen atau tenaga pendidik yang memeriksa itu menemukan kejanggalan ya, karena mungkin kita lihatnya kata-katanya wah ini katanya bagus, sudah sempurna lah, tapi di mata pendidik yang mungkin mereka lebih mengetahui tentang kata-kata agak janggal atau gimana ya. Berarti pentingnya untuk ngelakuin cross check lagi dari buku, jurnal atau artikel yang terpercaya. Nah, benar sekali. Kemudian juga ada isu kejujuran tentang akademik. Seperti plagiarisme. Ya, benar sekali. Kalau seseorang menyerahkan hasil kepada AI sepenuhnya itu kan nanti mengaku hasil pemikirannya sendiri ya. Tentu itu akan menjadi persoalan etika ketika ditanya baik mahasiswa ataupun murid, kamu ngerjainnya bagaimana? Apakah kamu mengerjakan sendiri atau dari AI? Saya pasti mengerjakan sendiri, karena kan kita juga takut atau malu ya, mungkin masa kalau tugas gitu kok harus dengan AI gitu ya. Waduh, karena kan tujuan pendidikan itu kan bukan sekedar masuk kelas dan Mengembangkan tugas. iya. Benar juga, tapi itu melatih untuk kita berpikir, menganalisis kemampuan dan memecahkan berbagai masalah. Jadi meskipun teknologi udah berkembang, nilai akademik pun harus dijaga kan? Ya, benar sekali itu. Menurut kamu nih, 5 atau 10 tahun lagi AI di pendidikan ini bakal seperti apa? Kalau menurut aku sih AI ini akan semakin terintegrasi dengan proses belajar kita ke depannya ya. Sangat membantu kita ya ke depannya ini. Misalnya, Mungkin nanti di setiap siswa kita itu kayak punya asisten belajar digital yang bisa menyesuaikan materi sesuai kemampuan masing-masing. Misalnya aku menguasai materi tentang kehumasan. Jadi AI nanti yang akan mendampingi aku itu mudeng tentang diriku dan mudeng ya maksudnya gimana ya? Sepemikiran dengan saya gitu. menarik juga. Jadi kalau ada siswa yang bisa cepat memahami materi, AI itu bisa memberi tantangan yang bisa dibilang tantangan lumayan lah. Terlebih lagi kalau ada masalah atau kesulitan ya, AI itu juga bisa memberikan penjelasan yang lebih mendasar kepada kita. Berarti pengalaman belajar itu bisa lebih personal dong ya? Ya, benar sekali. Dan itu juga sebenarnya salah satu potensi terbesar AI di dalam pendidikan. Tapi tetap aja dong, peran guru nggak bisa digantiin sepenuhnya kalau kayak gitu. Ya, benar sekali. Guru itu kan cuma bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga membimbing kita, menjaga kita, serta memberikan motivasi yang mungkin tidak ada di AI ya. Hal seperti itu kayaknya masih susah deh buat digantiin sama teknologi.
Jadi obrolan kita siang ini bisa disimpulin bahwa AI membawa banyak manfaat bagi dunia pendidikan dong. Betul sekali. Mulai dari membantu materi, memahami materi, mencari ide, gagasan, meningkatkan produktivitas belajar kita semua. Tapi di sisi lain penggunanya tuh juga harus bijak agar tidak membuat kita terlalu bergantung pada AI itu. Ketergantungan ya. Ya betul. Karena kan di setiap tujuan utama belajar itu untuk memahami ya, bukan sekedar hanya menyelesaikan tugas dan udah selesai gitu aja. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana? Apakah AI lebih banyak ngebantu atau justru membuat kita bikin lebih males? Nah benar nih, kalian juga bisa mendiskusikan dengan teman-teman atau mungkin dosen atau mungkin guru-guru kalian untuk membahas masalah AI ini. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah, sampai